Sifat Sumasail saking desa masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita kesehatan saha inayahipun bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya nggih punika sholawat salam katur tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitutur saking zaman jahiliyah dugi zaman benaran Islamiyah. Kula teng mriki minangkani dados Muqasimul Awqat utawi MC badhe maosaken susunan acara ingkang badhe kalampah wonten dalu punika. Ingkang pertama inggih punika pembukaan, kaping kalih sambutan saking panitia, kaping tiga acara inti, lan kaping sekawan inggih punika penutup sekalian doa. Keranten wekdal sampun dalu, monggo kita wiwiti kalih pembuka kanthi wawasan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi wawasan surat Al-Fatihah menika acara awal dugi akhir saged berjalan kanthi lancar. Kaping kalih sambutan saking panitia dumateng Bapak Ulil, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepengurusan NU baik dari Tanfidiyah maupun Syuriah, baik dari ketua dan pengurusnya. Yang saya hormati Ketua LPM NU Air Sugihan beserta anggotanya, dan yang saya muliakan hadirin hadirat yang sempat hadir pada acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara Bahsul Masail. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi barokah dan syafaat dari dunia ini, utamanya syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita menjadi umatnya dan diakui menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami dari bendahara
material dari panjenengan sami, fasilitas dan perlengkapan yang ada mungkin kurang memadai. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi lumayan lengkap. Semoga ke depan harapan kami sebagai bendahara tambah lengkap dan tambah lengkap. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami dari bendahara ingin melaporkan bahwasanya keuangan Persul Masail atau MPMNU saat ini alhamdulillah masih minus, karena kita telah membeli beberapa perlengkapan untuk menunjang acara demi acara ke depan. Mudah-mudahan dengan kelengkapan tersebut menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini, dan harapan kami juga mohon kepada hadirin semuanya untuk lebih diperbanyak infaknya itu. Tapi hanya sekedar tidak memaksa, artinya kami dari bendahara terus lama-lama nanti ya insya Allah akan mempunyai kas yang lebih. Harapan kami dengan kas yang ada nanti bisa untuk beli kitab ya, syukur-syukur setiap ada kas langsung habis, artinya tidak terlalu banyak ada saldo. Misalnya kita mempunyai cita-cita punya kitab yang harganya 500.000, ketika sudah ada uang 500.000 kita belikan. Nah, gitu. Nanti ke depan ada lagi kita belikan. Mudah-mudahan terlaksana, amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan untuk yang bapak-bapak terus rekan-rekan yang berinfak, semoga rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, banyak kekurangan dan kekhilafan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas sambutanipun. Acara kaping 3 nggih punika acara inti Persul Masail ingkang badhe dipun moderatori kalian Bapak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada Ketua MPC NU Sukian serta seluruh jajarannya, kepada para kiai yang pada kesempatan malam hari ini yang kami taati, serta seluruh peserta Persul Masail yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir
pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui-Nya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini atas nama moderator, saya akan memimpin acaranya Basuh Masil pada malam hari ini. Untuk itu saya akan membacakan permasalahannya. Yang pertama di sini saya akan membacakan deskripsinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah desa, masyarakat muslim biasanya melaksanakan sholat Jumat di satu masjid utama yang menjadi pusat kegiatan ibadah. Namun dalam beberapa bulan terakhir, masjid tersebut sedang mengalami renovasi besar sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Sebagai alternatif, masyarakat berinisiatif melaksanakan sholat Jumat di beberapa musola yang tersebar di wilayah tersebut. Musola-musola ini pada umumnya berukuran lebih kecil dibanding masjid dan sebelumnya tidak pernah digunakan untuk sholat Jumat, melainkan hanya untuk sholat 5 waktu berjamaah. Dari deskripsi ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Para musyawirin, dari Nusakarta ya. Dari Nusantara. Dari Nusakarta dulu. Ada yang ditanyakan atau tidak? Yang kami tanyakan dalam deskripsi itu, musola-musola ini pada umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan masjid. Ini maksudnya ketika untuk Jumatan tidak muat atau bagaimana ini yang dimaksudnya? Dari Ranting Nusakarta ini menanyakan bahwasanya musola-musola tersebut berukuran lebih kecil. Itu ketika digunakan untuk sholat Jumat muat atau tidak? Yang membuat soal ini siapa? Sa'il siapa Sa'il? Sa'ilnya siapa ini? Ini kan di deskripsi ini dituliskan ada musola-musola yang berukuran lebih kecil dari masjid. Kira-kira ketika digunakan untuk sholat Jumat muat atau tidak? Ya, saya jawab muat, tapi ada sebagian jamaah yang berada di luar. Jawaban dari Sa'il ini, ketika digunakan untuk sholat Jumat, musola tersebut muat, tapi sebagian besar ada yang di luar tempat sholat tersebut. Gimana? Sudah clear. Selanjutnya dari Nusantara itu ada yang ditanyakan tadi tentang deskripsi. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya pertanyakan dalam deskripsi kan disebutkan melaksanakan sholat Jumat di beberapa musola yang tersebar di wilayah tersebut. Maksudnya itu di setiap musola atau hanya satu musola saja yang didirikan? Kan umpama di yang tersebar di wilayah tersebut. Maksudnya itu di setiap musola atau hanya satu musola saja yang didirikan? Kan umpama di dalam satu dusun itu terdapat 4 musola. Itu di semua musola apa hanya di salah satunya saja? Terima kasih.
Ini dari Ranting Nusantara menanyakan, itu kan biasa dalam satu kardus ada 3 ya atau 4 musola. Itu ketika digunakan untuk sholat Jumat hanya satu musola saja atau seluruhnya digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat? Pada Sa'il kalau menjawab. Yang mungkin ini adalah kita pertama membahas mengenai keadaan satu musola yang dilaksanakan untuk jamaah Jumat. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti juga di berbagai musola ini ditempati untuk Jumatan. Jadi 2 pembahasan saya mutlakkan. Yang pertama nanti peserta harus membawa ketika satu Jumatan yang di masjid itu dipindah ke musola menjadi satu tempat. Kemudian nanti juga kita minta bahas ketika 2 atau 3 bahkan 4 musola ketika dilaksanakan Jumat semua. Terima kasih. Ini belum dimutlakkan ya, masih umum ya. Ketika digunakan satu musola saja untuk Jumatan, itu gimana hukumnya? Ketika 2 atau lebih, bagaimana hukumnya itu? Ya, Belum dimutlakkan, masih umum ya. Ya. mutlak itu umum. Hah? Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau enggak ini? Deskripsi. Sudah clear ini ya. Profit kita melangkah ke pembahasan pertama ya. Belum? Dari Ranting Utamukti akan bertanya tentang deskripsi. Cuma itu ketika kok beberapa musola berarti tambah soal, tambah pertanyaan, itu bagaimana? Tidak di depan Mukti menanyakan. Nah, ketika beberapa musola digunakan untuk sholat Jumat semua, ini kan menambah pertanyaan. Itu gimana Said? Atau dikhususkan saja? Ya. Atau gimana? Maksudnya rekan-rekan yang lain itu setuju ya kalau ditambah soal seperti itu. Jadi kan pertama deskripsi clear, terus dari sebagian bertanya itu ketika ada beberapa musola apakah dilaksanakan atau didirikan beberapa musola tersebut. Nah, dari pihak Sa'il itu ya seperti itu bagaimana? Ini yang rekan-rekan yang lain bagaimana, setuju ada penambahan soal kalau dalam beberapa musola itu mendirikan sholat Jumat hukumnya. Itu seolah ada pertanyaan bagaimana dalam satu daerah ketika masjidnya direnovasi dan mendirikan sholat Jumat di beberapa musola yang ada. Misalnya dalam satu kardus ada 3 musola, semuanya mendirikan. Itu kan di soal nggak ada. Ya, itu ditambah seperti itu mungkin. Itu bagi yang lain bagaimana? Kalau Anda sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ikut yang lain. Yang lain ikut Anda berarti. Ini nanti dibahas juga ya, ketika sholat khusus di satu musola atau beberapa. Ini kan udah clear ya pembahasan ini, deskripsinya. Sekarang melanjut ke pertanyaan pertama. Apakah sah melaksanakan sholat Jumat di musola yang bukan masjid jami, yang bukan masjid tempat untuk sholat Jumat? Sah atau tidak? Sekarang jawab yang dari Ketamukti. Tetapi sama. Nusantara.
tidak sah. Ada yang lain mungkin? Dari Nusa Kata mungkin? Belum. Bantu ya. Sekarang dari Lampung Utara, Anda mengatakan sah. Itu ada dalilnya atau enggak? Apa sekedar asumsi? Kalau dalilnya insya Allah ada. Nah, ya. Coba sebutkan satu dulu. Damat al-abniyatu wa qoma ahluhu ahluha azimina ala imawdiha sokat al-jumu'atu istishaban bil asli walau itu bigoy binajid illa bihadihis suwar. Ketika itu tadi, ketika masjid direnovasi dan ahli Jumat melaksanakan Jumat, maka hukumnya sah untuk istishab bil asli karena dalam daerah tersebut itu sudah diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Walau itu bigoy binain illa bihadihis suwar, dan dalam kasus ini tidak dilaksanakan di dalam bangunan pun boleh, apalagi di bangunan pasti lebih boleh. Tuh. Dari Ranting Nusantara, Anda mengatakan tidak sah dia tadi. Coba sebutkan satu dari Anda dulu. Ini Tor, saya jelaskan dulu ya, dalilnya belakang saja ya. Iya. Jadi ini kan kasusnya di suatu desa itu ada masjid. Nah, berhubung ini direnovasi dan kasusnya saya tahu, ini saya khususkan ya, ini di Kertamukti. Di Kertamukti masjid dibangun, kemudian masyarakatnya mendirikan sholat Jumat di musola. Saya katakan tidak boleh karena begini, karena walaupun masjid itu direnovasi itu masih tetap bisa melaksanakan sholat Jumat di situ walaupun di pelataran. Nah, dengan alasan seperti itu, maka saya katakan tidak boleh bagi masyarakat tersebut melaksanakan sholat Jumat di selain masjid tersebut. Saya bawakan ibarat dari kitab Taj wal Akil wa bijami'in Ibnu Bashir al-jami'u min surutil adad. Maksudnya masjid jami itu adalah termasuk syarat daripada sahnya melakukan sholat Jumat. Terus Ibnu Rusdi mengatakan la yasihu an tuqamal jum'atu fi ghairi masjidin mabniyin. Kemudian pendapat Al-Baj min surutil masjidi al-bunyanu al-maksusu ala sifatil masjid. Saya ambil pendapat dari Ibnu Rusdi terlebih dahulu bahwa beliau mengatakan tidak sah mendirikan sholat Jumat di selain masjid. Ya, alasannya apa? Alasannya karena tempat yang paling baik di dunia itu adalah masjid. Gitu. Terima kasih. Baik, dari Nusantara mengatakan tidak sah karena salah satu sahnya sholat Jumat itu harus di masjid ya. Walaupun ketika masjid itu direnovasi boleh di pelataran ya. Itu dari Ranting Kertamukti mengatakan bahwasanya boleh mendirikan sholat Jumat di sofro atau latar ya. Berarti itu kan masjid sedang direnovasi. Berarti tidak ada alasan para jamaah menghindar dari masjid itu. Bisa melaksanakan sholat Jumat di latar ya bisa. Mengapa harus pindah selain masjid di situ? Mohon pertanyaannya dari Nusantara pada Tanggung.
Ada yang bisa jawab ya? Ini bisa bantu. Mungkin dari Nusantara ini. Bantu. Terima kasih atas waktunya. Komentari dari kitabnya tadi Al-Bait. Al-Bait apa? Itu meyakinkan dari kalangan Syafi'iyah. Ya minimal 4 imam lah. Meyakinkan atau tidak. Terus kemudian ketika masih mungkin sholat di pelataran masjid yang di situ banyak sekali madorot, artinya masih berserakan barang-barang yang berbahaya. Itu apa tidak dipertimbangkan? Nah, kemudian kami juga dari Jakarta mempunyai ibarat yang di situ boleh melaksanakan Jumatan. Sokro itu ini walaupun tidak ada ujung, tapi kitabnya juga ini meragukan. Orang mikastil tina, watajibu al jum'atu fima korobal bunyan minas sokro. Jadi lapangan yang dekat dengan bangunan itu boleh, walau bila udrin. Garis bawahi walau bila udrin, artinya ketika ada masjid kok imam dari masjid tersebut ya pisan-pisan tidaklah orang yang masjid terus boring. Fala yustaratu laha al-bunyan ila anqal wala tasiku al-jum'atu fima ba'uda anil bunyan. Jadi menjawab dari Nusantara tadi, ketika masjid dirobohkan atau dibangun ulang itu tetap harus di sekitaran masjid tersebut. Jadi dari kami membantu dari yang menjawab sah sholat Jumat di musola walaupun tidak ada udzur sama sekali. Terima kasih. Dari Nusantara dan Kertamukti mengatakan sahih walaupun tidak ada udzur sama sekali, boleh melaksanakan di musola. Kira-kira dari Nusantara ini gimana? Ya, dari sana tadi mengatakan bahwa sangat tidak mungkin atau sangat mafsadah ketika tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Nah, sholat Jumat itu kan waktunya ada seminggu, ada waktu untuk kita beres-beres, untuk merapi, untuk siap-siap, kemudian bisa dilaksanakan sholat Jumat dengan tidak ada yang mafsadah. Nah, kalau dalam kitab Tas Al-Aqil tadi yang saya bawa itu memang dari khilaf bainal madhab. Nah, tapi di sini juga saya temukan di dalam kitab Al-Qum, kitab yang namanya, di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, akhbarona ar-Rabi' qala akhbarona asy-Syafi'i qala wa idza tasa'at al-baladu wa kathurat imaratuha fabuniyat fiha masajidun kathiratun idhumun wasighurun. Jadi ketika ada suatu balad yang luas, penduduknya banyak, pembangunan banyak, di situ ada masjid yang banyak, ada masjid yang besar, juga ada masjid yang kecil. Lam yajuz indi ayyusolliya al-jum'atu fiha illa fi masjidin wahid. Nah, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan melaksanakan sholat Jum'ah di masjid itu kecuali di dalam satu masjid. Kemudian wa kadzalika idza tasolat bil baladi al-a'dzam minha qurriyatun sighorun lam ahab yuhibbu lam uhibba ayyusolliya illa fil masjidi al-a'dzam. Jadi ketika ada beberapa masjid di suatu daerah itu tidak, Imam Syafi'i bahasanya saya tidak suka ketika sholat Jumat dilaksanakan di selain masjid Al-A'dzam, di selain masjid yang besar.
Wa in sholla fi masjidin minha ghairuhu, ketika sholat di masjid selain masjid yang besar, suliyat al-dhuhru arba'an. Wa in suliyat al-jum'atu a'ada min shollaha fiha, bahwa beliau mengatakan ketika nanti sholatnya dilaksanakan di masjid yang asghar, ini nanti sholatnya menjadi sholat zuhur, ya, menjadi sholat zuhur. Sholat Jumat dahulu, kemudian sholat zuhur. Kemudian pola ini masih Imam Syafi'i, waktu sholli al-jum'atu, waktu sholla al-jum'atu fil masjid, waktu sholla lan lakoni apa al-jum'atu fil masjid al-a'dham. Fa in shollaha al-imamu fi masjidin min masajidiha al-asgharu minhu kurihat dzalika lahu. Nah, ketika nanti dilakukan Jumatan di selain masjid yang besar, ini hukumnya makruh. Di masjid yang kecil pun makruh, di musola berarti tidak boleh. Gitu. Kalau di masjid yang kecil pun dimakruhkan, apalagi di musola ini nanti haram. Terima kasih. Diingatkan dari di Nusantara ya, itu kan dalam satu bulan ada dua masjid ya, masjid yang kecil dan masjid yang agak besar ya. Dilaksanakan dua sholat Jumat. Jadi dalam satu bulan ada dua sholat Jumat. Bedanya masjid besar dan masjid kecil ya. Bukan dua sholat Jumat. Kan tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ketika di suatu daerah ada banyak masjid, tidak boleh melakukan Jumatan kecuali hanya satu tempat, dan itu di masjid jami', masjid besar. Ketika dilaksanakan di masjid yang kecil, ini hukumnya makruh. Bahkan tadi di atas ada yang mengatakan ketika dilaksanakan di masjid yang kecil, sholatnya ditambah zuhur. Berarti kemukruhannya ini yang makruh, makruh tahrim. Apalagi ketika nanti dilaksanakan di musola. Ini jawaban dari Nusantara sangat jelas sekali ya, bahwasanya ada dua masjid saja ketika dilaksanakan di masjid yang lebih kecil itu sangat tidak boleh, apalagi di musola. Ini bagaimana? Dari tingkatan Nusantara. Dari Kertamukti menanggapi dari kitab Al-Um itu, kalau pemahaman saya dari Kertamukti itu dengan kitab Al-Um yang dibacakan itu, ini pemahaman saya ya, itu menjelaskan bahwasanya mendirikan sholat Jumat ya, di situ ada ta'adul Jumat, malah larinya ke pertanyaan yang tambahan tadi. Jadi ada masjid yang besar, ada masjid yang kecil, ibaratnya seperti itu. Ada masjid yang kecil, dan pada kalimat terakhir waktu sholat ya tadi al-jum'atu, itu titik menurut saya. Itu sedangkan di masjid yang besar didirikan sholat Jumat gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ketika di masjid besar mendirikan sholat Jumat, ada masjid kecil mendirikan sholat Jumat, ini nanti pembahasannya tetap merembet ke ta'adul Jumat, dan jumlah memperboleh atau syarat diperbolehkannya ta'adul Jumat itu tidak terpenuhi melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat di masjid yang kecil tidak sah. Bukan itu. Dan yang jadi jawaban tadi, ya, ada dua masjid besar ya, satu masjid besar, satu masjid kecil. Iya. Itu ketika dilaksanakan yang masjid kecil saja, masjid besar tidak digunakan. Bukan itu tadi dibacakan waktu sholat al-jum'atu fil a'dham atau gimana tadi itu. Itu pemahaman saya. Ketika ada masjid besar dan ada masjid kecil dalam satu daerah, dan
syarat melaksanakan ta'addud Jumat tidak terpenuhi, kok melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kecil, sedangkan masjid yang besar melaksanakan sholat Jumat, maka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kecil tidak sah dalam satu daerah atau ya nanti batasnya ada istilah koryah gitu. Itu menurut saya. Ini menjawab pertanyaan dari ini ya, Pak Mufti, dia memahami bahwasanya itu tanggal Jumat ya. Ada 2 Jumatan dalam satu badan. Bagaimana nanti Nusantara menjawabnya? Pemahaman dari kata saja ini. Kosakata dulu ya. Batu menghancurkan. Batu tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghancurkan yang sebelah sana, kami tambah ibarat dari khasiah Kulyubi wa Umairah, bahwasanya Jumatan itu tidak harus di masjid, terserah neng musola maupun rumah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Min syuruti an tuqama fi khittati abniyati awtani mujma'ina li annaha lam tuqam fi asrin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin illa fi mawadil iqamati kama huwa ma'lumun wa hiya madhukir sawa'un fihi al masjidu wad daru wal khadau bi khilafis sohro. Memang kalau di dalam kitab ini sohro itu masih dalam pembahasan, artinya fado itu kalau kami memaknai halaman, kalau sohro itu memang padang luas yang di situ jauh dari pemukiman. Wasawahun kanat al abniyah min hajarin autinin al khosabin, entah itu bangunan berupa dari batu ataupun tanah ataupun kayu. Walau in hadamat, saking wajibe sholat Jumat di bangunan, walau in hadamat abniyatul baldati awil koryati fa'aqoma ahluha alal imarati. Jadi ketika misal ada penghancuran sebuah bangunan, misal terjadi peperangan di Kertamuki, hancur semuanya, entah itu masjid ataupun rumah, maka wajib melaksanakan Jumatan di atas puing-puing tersebut. Walazimahum al-jum'atu fiha li'annaha waqa'uhum wasawa'un kanu bimudhillin amla. Entah itu ada peneduh atau tidak, yang penting di atas bangunan tersebut. Artinya ketika suatu rumah pun bisa untuk Jumatan, apalagi musola, mafhumnya begitu. Ini sangat jelas sekali dari Nusa Fakha ya, sudah dari kitab Kulyubi ya, bahwasanya boleh melaksanakan sholat Jumat walaupun ya di atas puing-puing masjid tersebut yang sudah runtuh. Itu Nusantara itu kitabnya apa? Referensinya dari mazhab apa? Syafi'i atau Hambali atau Maliki? Yang sampai baca tadi ibaratnya. Kalau yang dari kitab Tajwal Akil itu memang dari Maliki, Ibnu Rusdi, terus Ibnu siapa tadi lah, termasuk Malikiyah. Tapi kalau di dalam album ini kan khusus perkataan-perkataan Imam Syafi'i, dan yang dibawakan tadi oleh Kertamukti menurut dia adalah ta'addud. Saya bacakan lagi. Akhbaruna Ar-Rabi qala akhbaruna Syafi'i qala wa idza tasa'al baladu wa kathurat imaratuha fa buniyat fiha masajidul kathiratun idzamun wasihurun. Jelaskan lagi enggak? Jelaskan. Ketika suatu balad luas, banyak penduduknya, wa kathurat imaratuha, banyak pembangunan,
Fabuniyat fiha masajidun katsiratun idzamun wasirorun. Kemudian di situ ada bangunan masjid, ada yang besar, ada yang kecil, ada banyak bangunan masjid, ada yang masjid jame', ada yang masjid kecil. Lam yajuz indi, menurut Imam Syafi'i, lam yajuz indi ayyusolliya al-jum'atu fiha illa fi masjidin wahid. Tidak boleh menurut saya melaksanakan sholat Jumat di daerah tersebut, di balad tersebut, kecuali di tempat satu masjid. Berarti boleh di tempat masjid yang kecil atau masjid yang afdal. Nanti dulu, belum selesai. Asal satu daerah satu pelaksanaan. Nanti dulu. Wa kadzalika idza tasolat bil baladi al a'dham minha qurrayatun sighurun lam ahabbu ayyusolliya illa fil masjidil a'dham. Jadi Imam Syafi'i bahasanya lam uhibba, saya tidak suka ketika sholat Jumat dilaksanakan di masjid yang saya tidak suka ketika sholat Jumat dilaksanakan di selain Masjid A'dham. Tepatnya juga ada. Wa kadzalika idza tasola bil baladil a'dham minha qurrayatun sighurun. Ya segandeng-gandeng karo balad ki mau enek qurra, enek qaryah lam uhibba. Ya kan? Balad kan ada misra, balad, qaryah. Dan digandeng apa dengan balad ini ada Korea di situ. Kata Imam Syafi'i, mungkin zaman dulu belum banyak penduduknya masih belum mencukupi ketika hanya balad saja atau Korea saja. Makanya kemudian Imam Syafi'i mengatakan jika dilaksanakan di masjid selain adzan saya tidak suka. Wa in shalla fi masjidin minha ghairuhu suliyat adzuhru arba'an. Suliat az-zuhru arba'an. Hah? Wa in shalla fi masjidin minha ghairuhu suliat az-zuhru arba'an. Paham lagi? Bukan tangan itu ya, kita mungkin. Wa in shalla fi masjid. Ya. Ketika dilaksanakan di masjid minha ghairuhu, sebagian dari masjid tapi selain yang adzam begitu. Maka sholatnya dilaksanakan zuhur. Wa in suliyat al-jum'atu a'ada man shallaha fiha. Lah kemudian yang tadi dikomentari ta'adud ini begini, ta'adud itu harus ada idul imam. Jadi ketika ada suatu desa mendirikan sholat Jumat 2, sholat pertama 1, kemudian mendirikan lagi tanpa idul imam itu kan tidak boleh. Jelaskan dari tadi saja. Hah? Jelaskan dari Tidak percaya. Qala waktu sholat al-jumatu fil masjidil a'dham wa in shollaha al-imamu fil masjidi min masajidiha asgharu minhu kurihat dan tidak percaya. Qala waktu sholat al-jumatu fil masjidil a'dham wa in shollaha al-imamu fil masjidi min masajidiha asgharu minhu kurihat dzalika lahu. Dan ini kan kasusnya ta'adud, tetapi di sini ada idul imam, begitu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Saya kebablasan maksudnya. Yang intinya yang di atas tadi mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu kalau bahasanya lam uhibba berarti ini larinya ke makruh, gitu ya. Nah ini ada masjid tapi melaksanakan sholat Jumat di musola, dan bagi saya sangat mungkin ketika tetap dilaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Atau kalau di Kertamukti itu ada 2 Jumatan ya, di nomor 4 dengan nomor berapa tuh? Lah mungkin apa tidak, kalau menurut saya mungkin ketika orang-orang penduduk yang di sebelah kidul, belah sana, lor kulon ya, belah barat, ini sholat Jumat di masjid yang sini.
karena itu masih satu Korea gitu. Oke, terima kasih. Gimana di Jakarta? Ada dari pengurus atau saya yang ingin menambahkan tentang permasalahan ini? Di pulau mengagetkan satu masa cantik. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada persyaratan bahwa Jumat wajib dilakukan di masjid. Sholat Jumat bisa dilaksanakan di mana saja, bisa di masjid, musola, surau atau lapangan, asalkan masih dalam kawasan wilayah pemukiman warga. Terus dipundawahkan oleh Imam Al-Ghazali, wala yustaratu ayat kota Jumu'atu firqin au masjidil lahirihi. Jadi Jumat tidak disarankan dilakukan tidak disarankan dilakukan di surau atau masjid, bahkan boleh di tanah lapang apabila masih tergolong bagian daerah pemukiman warga. Terus kesimpulannya tadi disimpulkan bahwa ada pendapat sebenarnya yang tadi dibacakan Mas Munir terus antara oleh Imam Maliki memang tidak boleh Mas gitu, termasuk yang mengikuti rombongan Imam Maliki tadi Ibnu Rusdi. Tapi kesimpulan kita termasuk Syafi'i maka itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan ketika suatu daerah itu belum sebagai masjid atau masih dalam pembangunan. Jadi saya lebih mengikuti daripada pendapat Musakata, memperkuat lagi. Nah nanti terserah berumus nih. Terus mungkin menentukan dipul. Monggo. Ada Mas? Ada lagi? Maksudnya ngeten. Jadi pendapat Imam Syafi'i memang seperti itu. Memang membolehkan sholat Jum'ah walaupun di fardhu. Tapi begini, pendapat Imam Syafi'i itu mungkin apa tidak ketika pendapat itu diberikan atau diperuntukkan untuk daerah yang memang tidak ada masjid. Karena di situ Imam Syafi'i tidak ada alasan atau argumentasi mengenai apa alasan daripada dibolehkannya melaksanakan sholat Jumat di selain masjid. Begitu. Padahal kalau ditimbang-timbang antara kemaslahatan sholat di masjid dan sholat di selain masjid itu pasti lebih maslahat di masjid, karena di masjid bisa i'tikaf, bisa sholat tahiyatul masjid begitu. Kalau pertimbangan Imam Syafi'i boleh itu apa? Apa memang masjidnya jauh atau bagaimana? Mungkin yang menjawab boleh ini dari Kertamukti atau yang ini bisa menjelaskan, monggo. Ya pertimbangannya ya kalau tidak diperbolehkan ya sangat berat. Menurut saya seperti kok harus di masjid gitu. Memang harus di masjid. Tentu ini bahasa terakhir bahwasanya dari penjelasan dari kawan-kawan Basul Masail niku saking waca dulu demikian penjelasan mengenai hukum sholat Jumat di musola. Kesimpulannya persoalan ini tergolong hal yang diperselisihkan di antara para ulama.
Sehingga pelaksanaan Jumat di sebagian tempat di musola sudah benar dan tidak perlu diingkari. Meski bila ditilik dari pertimbangan keutamaan, lebih baik dilaksanakan di masjid. Itu kesimpulan. Ini sudah akhir ya jawabannya tadi. Bahwasanya ketika ada masjid yang direnovasi sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di situ, ya boleh melaksanakan sholat Jumat di musola atau tempat lainnya. Walaupun yang lebih utama itu sholat Jumat di masjid. Yang dikatakan oleh nanti Nusantara tadi ya, walaupun di atas puing-puingnya. Memperjelas toh, lebih baik sholat Jumat di masjid itu masjid lain atau masjid yang lagi direnovasi. Itu lebih baik sholat Jumat di masjid yang direnovasi atau lebih baik sholat Jumat di masjid yang lain gitu. Kira-kira ini lebih intinya ya, inti pertanyaannya. Kalau masalah lebih baik dan tidaknya itu melihat keadaan dan situasi mungkin. Kalau nanti ketika ikut ke masjid yang lain tempatnya muat apa enggak, kemudian di situ ada perbedaan di antara dua kabilah apa tidak, mungkin NU dengan Muhammadiyah orang gabung terus gelut. Nah kemudian kalau ini nanti adanya seperti itu, mungkin kalau gabung ada mafsadah atau ada yang lain, maka ya lebih baik di masjid yang tadi direnovasi gitu. Tapi kalau lepas dari itu semua, ya lebih baik ikut ke masjid yang lain. Berarti kesimpulannya tidak apa-apa ya, ketika masjid direnovasi boleh melaksanakan Jumat di tempat yang lain. Sebenarnya ini sudah mengerucut, tinggal merumuskan ini bagaimana. Karena begini, yang saya bingungkan atau yang saya sekarang itu begini kan bahasanya ini kalau di kitab Iqna ya, kalau di dalam kitab Iqna itu bahasanya wasyara itu sihati fi'liha ma'asyuruti wiriha salah satu bal thamaniyatun antakuna al-baladu ai antukoma fi hittoti abniyati autonil mujtami'ina minal balad sawaun arrihabu al-musaqqofatu wasahatu wal masajidu. Jadi boleh mendirikan sholat Jumat di bangunan yang berada di perkumpulan minal balad, baik di dalam ar-rihab itu pelataran, al-musaqqofah yoneng terop, wasahatu wal masajidu. Ini memakai wawu itu mutlakil jam'i. Kalau mutlakil jam'i berarti bahasanya, kalau mutlakil jam'i ini sendiri-sendiri, di situ ada syahat karena memakai jamak semua ya. Ar-rihab jamak, banyak rihab, terus banyak syahat, banyak masjid. Walaupun di sini memakai wawu, berarti ini bukan kok di suatu daerah itu ada masjid, ada rihab, ada syahat, enggak. Tapi di daerah itu hanya ada rihab, hanya ada syahat, hanya ada masjid. Kalau ada masjid kan bahasanya masjid, ya harus di masjid mestinya. Nah di sini Imam Syafi'i tidak memberikan alasan apapun mengenai kebolehan ini, makanya bingung. Ini yang berwenang untuk merumuskan ya Bapak perumus ngomong. Intinya boleh. Intinya boleh. Tidak boleh sementara.
Bismillahirrahmanirrahim. Niki langsung kemawon nggih anu mangke dilemparkan ya niki MUI sing lebih luas niki secara umum. Sing pertama menika intinipun mangke niki wau pun bahas kadose pertanyaan sing nomor kali. Jadi intinya apakah sah melaksanakan sholat Jumat di musola atau masjid jami? Intinya itu kan sah maupun boten. Berarti kalau kita merumuskan itu positif sah kan? Saya bacakan di dalam kitab Sulhul Jama'atain di Jawa si taat butir Jumatain karangan Khotib Minangkabau niki kula gadah manuskrip niki gadene tiang sepah tahun 51 anggene ngaji. Niki wonten sami mawon kali sing dijelasaken kali Kertamukti. Wa innahu la yustaratu li qomatiha al masjid bal mata kana fil baladi mahallun yasau ahla walau ghairu masjidin wajabat iqamatul jum'ah. Dadi intinipun menika setunggal. Dadi tembunge niku namung ajeng sah kali boten niku positif, jawabane sah nggih. Jawabane positif sah. Nah, soal niku tembung lan uhibba niku namung intinipun niku sae kali boten niku tergantung musyawarah takmir lah kali mufakatan kan. Intinipun kan niku asal pun takmir sepakat, masyarakat sepakat meniku positif ajeng damel taruh teng latar diresikirin nggih sae. Ajeng pindah teng musala napa teng masjid niku nggih sae penting atas dasar kesepakatan. Kecuali sing tembung niku sril istima enten perjumatan sing kathah menika mumpun barisan sing lain kan termasuk ta'addudul Jum'ah. Sing suliat zuhur niku mesti ta'addudul Jum'ah. Sapa sing takbiratul ihramin mungkin menika Jumatane kon baleni kali zuhur niku kan. Bahasane kan mesti ngaten niku. Dadi intinipun menika tetep angger pertanyaane sah kali boten menika tetep sah. Nah, namun bedane namun lan uhibba niku kan Imam Syafi'i ora seneng angger wong sing istilah niku mboten kumpul karepe Imam Syafi'i pokoke sedesa nek saged di siji sebisa mungkin sedesa siji tapi seniki empun sekadus setunggal menika enten mangke sak RT mawon setunggal sing penting memenuhi syarat ada 40 orang mangke sebab kitab niki nerangaken Jawa si taat di Jumat mulane luwih omber mangke teng MUI enten Muhammadiyah versis niku tetep dadi nek ngerucut kali pendapatnya Ibnu Rusdi menika intine Ibnu Rusdi menika mumpun barisan sing lain kan termasuk ta'addudul Jum'ah. Sing suliat zuhur niku mesti ta'addudul Jum'ah. Sapa sing takbiratul ihramin mungkin menika Jumatane kon baleni kali zuhur niku kan. Bahasane kan mesti ngaten niku. Dadi intinipun menika tetep angger pertanyaane sah kali boten menika tetep sah. Nah, namun bedane namun lan uhibba niku kan Imam Syafi'i ora seneng angger wong sing istilah niku mboten kumpul karepe Imam Syafi'i pokoke sedesa nek saged di siji sebisa mungkin sedesa siji tapi seniki empun sekadus setunggal menika enten mangke sak RT mawon setunggal sing penting memenuhi syarat ada 40 orang mangke sebab kitab niki nerangaken Jawa si taat di Jumat mulane luwih omber mangke teng MUI enten Muhammadiyah versis niku tetep dadi nek ngerucut kali pendapatnya Ibnu Rusdi menika intine Ibnu Rusdi Imam Malik menika nggih memang wajib tapi niki menjawab pertanyaan khusus
khusus intinipun nggih niku katut musyawarah takmir mawon kali masyarakat mawon intinipun niku salat mboten kudu teng masjid dadi terserah musyawarahe. Sebabnya niki tenggen kula mawon nggih ngaten niku. Yang menjadi persoalan nanti saya juga meluncurkan pertanyaan. Jadi kalau kita boleh melaksanakan sholat di masjid jamek, nanti di masjid biasa, nanti di fadho ataupun sokro, sing mboten melewati kosor menika, intinipun menika kula gadah pertanyaan, kapan mushola niku empun diwakafaken menika jatuh dados masjid napa mboten? Sebabnya niku kula menerima wakafan, kula menerima wakafan menika tanah wakaf, menika pun enten masjid tapi kula nyepeng wakafan padahal teng kitab niku sing diarani masjid turene niku tanah sing diwakafaken, mushola sing diwakafaken dateng kula niku termasuk masjid apa mboten niku kula nyuwun dibahas. Intinipun atas nama niku tetap mushola, tapi hukum niku masuk masjid apa mboten niku mohon dicatat ya. Bahwa kula gadah menika wakafan, kula diwakafi menika atas nama mushola, tapi sing diarani teng kitab niku jere sing jenenge masjid niku tanah sing pun diwakafaken. Makin hubungannya kali muslimat niki sing ngaji-ngaji. Istilahnya niku enten perkumpulan sing niku saged mlebet napa mboten dangu teng niku. Jadi intinipun angger menjawab persoalan lain uhibah itu namun kurang seneng mawon Imam Syafi'i, tapi intinipun tetap yakin 100% sah. Maka tenan mawon nyuwun dicatat menika pertanyaan saking kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Mbah Khatib. Begini Pak, tadi yang bahasa lam hibah itu bukan betul Jumat. Lam hibah itu ketika satu desa dilaksanakan satu Jumatan, tapi tidak di masjid jamek. Artinya misalnya ada dua masjid satu, masjid dua, yang besar sini. Kalau dilaksanakan sholat Jumat di sini hanya di sini satu, ini lam hibah bahasanya. Bukan ta'adud. Kalau ta'adud beda lagi, belum dibahas. Maksudnya walaupun satu itu kan lam hibah itu kalau Imam Syafi'i tetap membolehkan. Kalau Iya, tetap boleh. Tetap jawabnya kan sah atau tidak, kita jawab sah. Jadi tetap sah, tapi kalau Bapak tadi membawa ta'adud ini bukan. Kalau ta'adud ini nanti beda lagi. Karena bahasanya di sini lam yajuz indi, bahasanya fabunian biha masajidun katsiratun idhamun masihurun. Lam yajuz indi tidak boleh, bukan lam hibah yang ini. Lam yajuz indi ayyusolliya al-jum'atu fiha illa fi masjidin wahid. Ya. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan ketika satu desa itu melaksanakan Jumatan dua tempat, kecuali hanya satu tempat masjid. Ya. Wa kadzalika idza tasolat bil baladil aqdam minha qurriyatun sighurun lam uhibba ayyusolliya illa fil masjidil aqdam. Ini masih nyambung yang atas tadi. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan dalam satu desa mendirikan dua Jumat. Kalau dilaksanakan satu Jumat di masjid yang kecil, ini hukumnya lam hibah, tapi tetap sah. Kalau ta'adud, nah ini nanti belum dibahas. Ya, yang ta'adud kan belum dibahas. Belum. Kalau kita menjawab pertanyaan yang pertama sah atau tidak kan berarti sah. Ya berarti putus. Pertanyaan yang pertama itu putus. Ya. Nah, kita lanjut. Ketika kita jawab apakah sah melaksanakan sholat Jumat di musola yang bukan masjid jamek, jawabannya khilaf itu bagaimana?
lebih jembar maksudnya. Ketika masyarakat kita ada yang menggunakan apa mazhab Malikiyah, maka itu bisa ini. Jadi ketika jawabannya sah atau tidak ya khilaf ngoten. Pripun? Kalau pribadi saya itu mazhabnya sah ya, biar masyarakat itu enak. Nah, kalau kita seakan-akan yang membahas itu memberi hukum kok nanti hilang, rasanya itu kurang mantap. Cuman ada solusi-solusi lain mungkin ya, tapi jawaban positif sah. Kalau pertanyaannya sah atau tidak berarti ya mantapnya itu sah karena pertanyaannya sah atau tidak. Tapi kalau menurut kita sah, kita menentukan yang sah kan, sah yang tidak. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan sah. Kalau nanti udah dikumpul kan, yang jelas yang diambil Satu. nah, yang mantap sah atau tidak sah dulu. Soal nanti ada solusi lain, nah, terserah nanti yang bikin buku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boten masuk terlalu dalam ke beberapa referensi kitab, tapi paling tidak perbandingan kontemporasi waktu. Imam Syafi'i itu kan 150 tahun Hijriah, 150 sampai 200. Yang kondisi saat itu beliau menulis bahwa satu desa atau satu Korea itu hanya satu masjid, tidak seperti di Pondok Karya, bahkan seluruh air Sudian. Lalu mengkomparasikan karangan Imam Syafi'i dengan posisi sekarang itu sudah tidak bisa langsung, karena di jalur itu ada 58 masjid yang rata-rata satu desa mungkin ukurannya satu Korea, ya sudah 4. Di tempat saya 6 malahan, 6 masjid, artinya sudah memenuhi ke arah 4 sudah ini. Artinya apa? Di beberapa kitab turunan dari Al-Qur'an itu ada, kalau tidak salah di kitab Muhadzabah kalau tidak salah itu di Masjidil Ukhra. Kalau memungkinkan ketika renovasi ke masjid yang lain di satu desa itu, tinggal di Kadu 1, jadi Kadu 1 tidak. Di Kadu 1 masjid direhab, disuruh ke masjid sebelahnya dengan musola. Karena apa? Dikhawatirkan nanti status musola yang ditempati berjumatan itu, ketika sudah rehaban sudah jadi apa? Tempat yang sudah musola yang sudah dimasjidkan. Nah, sudah dibikin Jumatan tahun dan 2 tahun setelah masjid yang direnovasi jadi kembali lagi ke masjid. Musolanya jadi musola lagi. Nah itu, makanya lebih memilih untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Umroh, masjid yang lain yang ada di situ. Itu kalau diinikan dengan posisi yang ada di air Sudian ini. Kalau di Imam Syafi'i jelas zaman itu satu daerah hanya ada satu dan tidak diperbolehkan. Jadi kitab-kitab turunan dari Al-Qur'an memang tidak banyak, kan memang sudah lengkap. Terima kasih. Gambaran umum. Nah, nanti silahkan kawan-kawan dibahas. Dan ini nanti kami dari MBCNU berharap referensi yang diinikan Pak Tua betul-betul tertulis ketika itu sudah ditulis, membolehkan nanti referensinya dari sini, karena masalah fikih ini sama-sama Syafi'i kadang-kadang masih tumburan juga. Jadi paling tidak referensi diperbolehkan alasan ini dari kitab ini. Ketika harus betul-betul ini nanti, sehingga bobot dari hasil bahasul ini itu nanti bisa mendekati fatwa yang bisa diikuti oleh umat. Terima kasih. Yang disampaikan tadi bahwasanya masjid yang satu itu yang satu besar ya. Nah, sekarang tidak gede kabeh Mas. Zaman sekarang. Jadi masjid itu gede gitu. Jadi pada gede nih, jadi kayak sing kiri kan. Jadi mengikuti mengikuti pendapat menurut perlu mawon nah. Nanti gak cukup mengikuti waktu deh. Masih berapa pertanyaan lagi? Begini Pak, bahasa Masjid Agam kalian Masjid Asmor itu bukan kok bangunan yang diberikan tapi bangunan yang agam itu yang menjadi pusat perkumpulan manusia. Misalnya masjid di alun-alun, masjid di perkotaan.
walaupun di desa masjidnya besar kan sepi. Tetap yang model outdoor yang jamai itu tetap yang di tempat yang ramai begitu, jamai, yang jadi yang jadi rujukan, Oke, kita mengikuti yang dari Pak Termudi tadi, bahwasanya ada ringkasan dari Al-Qum dari kitab Bawah, bahwasanya bisa dilakukan di masjid yang lain. Hukumnya tadi dari tersang. Masih dilarang. Dari beberapa penjelasan tadi ya, bahwasanya yang mengatakan sah sholat Jumat di tempat lain itu sudah banyak ya. Dari beberapa penjelasan dari setelah sore ya, secara gamblang ya, boleh melakukan sholat Jumat di tempat lain. Nah itu kan yang dari Nusantara itu mengatakan ada dua masjid ya, masjid Allah dan masjid kecil. Sedangkan di sini kan cuma musola ya, musola. Masjid yang lain masjid yang harus sebelah. Ya sebelah. Ya masih ambigu dah. Kalau yang ibarat yang dibacakan kita waktu dari Nusantara, Jakarta itu kan sudah jelas ya. Tapi kita nyambung malah, bahwasanya kalau dia mati memang ketika kita berangkat ke Mekah Madinah itu memang kuliah itu gagal ide mas. Lolos wobong di perjalanan Mekah sama Madinah itu memang ada kayak padukan apa? Jadi mungkin yang diambil itu mas, padukan yang lebih besar mungkin. Memang nggak sama seperti kita di desa. Jadi kalau saya lihat di sana itu aneh desa rumpul loh. Jadi bukan kita di jalan mau sana mau maju, wejen betul tapi gue Mekah Madinah ini. Jadi kayak ada padukan yang mungkin yang dimaksudkan padukan yang lebih besar gitu. Daripada bukan lebih kecil sehingga kayak apa tuh saya ngomong-ngomongnya loh kayak orang ngomong-ngomong nah masalah kita belum betul sangat jelas ya saya setuju terus saya terbalik kita kan tetap berpatokan dengan kitab ya. Kitab itu dikarang zaman dulu Pak, tidak zaman sekarang ya. Saya sependapat dengan Mas ini dari Nusantara ini Nusantara bahwa untuk kebutuhan ini tetap khilaf Pak, karena di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU Pak. Tidak mungkin ketika apa namanya kita masjid NU dibongkar dibangun terus kemudian sebelahnya ada Muhammadiyah kita akan ke situ, tidak mungkin. Nah ini Pak, kita arah itu dulu Pak, sehingga kita nanti di dalam menentukan masalah itu elastis. Kita tetap taksub dengan yang namanya kitab. Karangan Syafi'i, karangan Maliki, Hambali dan sebagainya. Karena itu imam kita. Tapi juga kita sampai kondisikan bahwa kehidupan kita itu bukan zaman sekarang, cuma zaman dulu bukan. Ya, bukan zaman dulu. Nah, kalau saya pernah dapat selanjutnya dari ustadz saya bahwa ketika di dalam satu desa atau satu daun Korea itu ada dua masjid, itu kan saling mendahului. Katanya yang belakang itu tidak sah itu ada di kali itu ada apa saya nggak ngerti itu. Nah itu Pak Imam Syafi'i kayak gitu, makanya kita harus benar-benar hati-hati. Sedangkan yang namanya dari kardus satu dengan kardus satu ini spekernya sudah sampai kepada kita. Lah kalau kita tetap bertahan dengan kayak gitu, terus gimana Pak? Nah, nggak sah semuanya Jumatannya nantinya. Kurang kompak, sing mau duluan gitu, sing kering itu rasa. Nah bisa. Saya pernah dengar Pak, nanti pada anak-anak yang pernah belajar lebih detail dengan kitab, tolong dicari itu insya Allah ada. Ya, karena sudah dulu belajar sepotong-sepotong. Jadi kebetulan saja sekarang sudah dua, jadi dituakan. Jadi mohon maaf gitu. Ya, jadi saya berharap untuk elastis. Ya, untuk elastis. Bukunya juga kayak gitu. Nah, terus di garis bawahi bahwa jari Kanjeng Nabi itu khairul umuri awsat galak itu aja. Ya. Sudah itu Pak ya. Jadi bukan berarti saya tidak setuju.
dengan kampanye dari Nusantara itu nonton ya Pak. Ini bohong. Dari ini saja sudah bohong. Apakah akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa ini Pak? Nah, ini perlu dibahas juga. Ketika kita orang Nusantara ngomong bahwa kamu bertabukti. Nah, ini mau bertabukti, maupun ngomong Nusantara. Nah, itu. Udah boleh itu dari awal itu Pak. Kita udah menjadi manusia yang benar lah. Iya. Ya. Jadi nanti kalau kayak gitu rantau kalian tidak pernah muncul, padahal rantau kalian ada. Nah, itu. Ya saya harus berdapat itu, jadi tolong itu direvisi. Kemudian saya berharap, Mas ya, ini setiap episode itu berapa kali pertemuan, tolong dibukukan. Jangan hambar, tidak ada beritanya. Saya yakin sudah ada ininya tapi belum dibukukan. Tidak tahu panitianya ini tadi katanya minus dana katanya. Ya kita ngomong saja loh gimana caranya untuk membuka itu. Berapa buku yang akan dibukukan, apa yang akan dibuat gitu. Nah kita hitung, umumnya mau satu buku itu satu masjid berarti ada 70 buku. Nah kalau bisa itu setahun sekali, ini sudah ada setahun apa belum Mas? Kita membahas masalah kayak gini. Sudah ya? Di panitia belum. Nah, kalau saya mohon kalau setahun itu nanti dibuka, umpamanya tahun 2026 apa garis miring 2027 apa 25 26 tolong itu kayak gitu. Nah, jadi kami insyaallah itu juga sanggup lah untuk membantu memperbanyak buku itu. Ya. Kami nominalnya jangan tanya kapan Pak, sekarang atau 5 juta bukan kayak gitu. Penting jadikan dulu bukunya, insya Allah. Saya Pak Turmuti, Pak Taufik yang ada di sini, saya itu. Nah, jadi yang namanya khilaf itu tetap akan terjadi sampai hari kiamat. Maka jangan terlalu dibincangkan. Kalau kita masih diskusi kayak gitu, silakan bentok-bentokan, tidak apa-apa. Tapi saya harapkan untuk itu tadi kesimpulannya itu kita yang elastis. Mungkin itu saja cara dari orang tua. Dan ini mohon maaf mas ya. Jadi saya ada kepentingan yang ini nanti dengan Pak Guru dan sebagainya. Kan ada musyawarah sendiri. Jadi dilanjutkan silakan dengan Pak Muslimuddin ini nanti sebagai perangkap merumus dengan Nah itulah tadi itu. Jadi itu saja mungkin saya mohon maaf sekali lagi. Nah, jadi yang di depan ini tidak pintar-pintar seperti sampean itu, sebab mau ini orang pati lengkap atur ya. Kaset tuwek itu. Jadi itu saja dan saya mohon terima kasih sekali bisa ikut mengayu bagio keadaan yang semacam ini. Ya kalau mau tidak mau berarti ya tidak akan hidup lah dan tidak akan dengar dengan ilmu-ilmu yang sedang dibahas oleh anak-anak kan kayak gitu. Ya sekatakan anak-anak lah, jangan marah ya, waktu sudah tua Pak ya, tapi dengan saya kan enggak saya. Nah itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muswaka di Al-Fatihah ini yang pertanyaan satu. Monggo dilanjutaken cuman kula menika intinipun menika nggih saking MWC asline menika Pak Isan niku tugas sing jenenge perumus kali musohek asline niki dereng wonten. Dadi kula nek saking seringe mangkat asline ngaji kali jenengan. Dadi aku pun nggih merek-merekan mawon tapi niku mau angsal teguran saking Pak Khatib. Dadi intinipun menika jane angger kula niku nggih mboten pas banget angger musohek. Kepengine niku kula niku banyak pertanyaan kula sing ngajeng tanyakan malah kula niku asline ngaji.
Tapi teng mriki kula manggen ngajeng mergane nggih niku. Namung ngrencangi ajeng bahas mboten patek saged. Dadi kepengin asline takon terus. Jenengan sing bahas. Dadi namung niki sekedar merek mawon, intinipun pun disampaikan kali Pak Ihsan kali menika Pak Samsul Hidayat pinginane mumpun kula bola-bali sajaken bahwa perumus kali musyawarah niku kudune paling ora ya. Menika Pak Samsul, Pak Nur Hadi, Pak Badrun niku sing nate pesantren niku. Intinipun sing nyepeng-nyepeng pesantren niku sebagai musyawarah paling boten iku. Jadi niki daripada ngisi kekosongan sing ajeng boten nonton jenengan nggih. Intinipun jenengan asline niku kuali. Intinipun sing teng ajeng sing tanglet jenengan sing bahas terus. Jadi masalah perumus kali musyawarah niku tetap ajeng dibantah jenengan menang terus tetap. Sebabnya jenengan niku sing cara paling menguasai kitab. Jadi pun boten usah dadi masalah, intinipun makene dirumusaken, disohehaken atas dasar sedaya kemawon menika kesepakatan jenengan. Saya nek kepripun niku musyawarah asline kali sing bentuk niki perumus niku asline manut kali jenengan 100% nggih. Niku namung sekedar nggih pantes-pantesan mawon. Dari kali nggih ngaten niku mawon sederenge menika kados Pak Samsul niku purun dugi sing menguasai kitab tenanan. Cekap semanten monggo diterusaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang nomor 2 ini lanjut apa terus? Apa lanjut nomor 3? Udah ya? Siap ya. Kira-kira batasan Korea, Balad dan Misr itu sudah clear atau belum ya di sini? Belum ya? Mungkin yang nomor 2 ini bisa ditanyakan. Itu ketentuan Korea ya, Balad dan Misr itu bagaimana? Apakah per RT, RW, kadus atau desa ya? Di sini kan masih kategori susah ya. Kalau Korea itu kan tidak ada pasar ya, tidak ada hakim, tidak ada kepolisian. Sedangkan Balad itu ada ketiga itu tapi salah satunya tidak ada. Terus yang Mesir itu kan ada semua, ada kepolisian, hakim dan pasar. Kalau satu desa itu namanya Mesir mungkin ya. Satu kadus mungkin kadus belum sampai ya, Balad ya. Kira-kira dari musyawirin gimana menanggapi itu? Nomor 2 ini syarat, ketentuan syarat tempat pelaksanaan sholat Jumat menurut fikih. Kira-kira satu Korea itu boleh nggak untuk melaksanakan sholat Jumat dan batasannya? Korea itu RT atau RW atau kadus? Kalau pertanyaannya bagaimana ketentuan syarat tempat pelaksanaan sholat Jumat, ini terlalu panjang lebar. Artinya bagaimana yang namanya tempat itu kita harus kembali pada asal sholat, termasuk suci. Terus kemudian kalau menyangkut Jumat, paling tidak di sekitaran bangunan-bangunan minimal, ataupun harus dibangunkan. Kalau kita mengacu pada ibarat yang mengatakan bahwasanya ketika ada suatu bangunan atau dirobohkan, maka harus sholat di atas puing-puing tersebut. Ini sangat panjang. Mengenai sholat Jumat, ketentuan syarat tempat
itu nanti ada bahasa Isra, Balad, dan Qaryah. Kalau satu Qaryah dilaksanakan 2 Jumatan, ini nantinya ada ta'adud. Ta'adud itu boleh ketika ada alasan-alasan yang memperbolehkan, seperti halnya tempatnya sempit ataupun ada perpecahan, ada konflik, itu boleh. Nah kemudian batasan Qaryah itu seberapa, batasan Isra seberapa, Balad seberapa, saya bacakan kitab dari Fathul Mu'in juz 2 Shahifah 59. Wasalisuha aisalitu syuruti sihatil jum'ati wa qawluhu hukumha ail jum'atu ail jum'ati wa qawluhu bimahallin ma'dudin minal balad al-muradu bil balad abniyatu awtanil mustami'ina sawa'un kanat baladan aw qaryatan aw misra wa huwa utawi misra iku mafihi hakimun syar'iyun wa hakimun syar'iyun wa aswaqun lil amalah. Yang dinamakan misra adalah sebuah daerah yang di situ ada hakim syar'i, polisian, hakim syar'i, KUA, pengadilan, hakim syar'i, polisian, wa aswaqun lil muamalah, dan juga ada pasar. Berarti kalau di konteks Indonesia itu kecamatan, gitu ya. Ya, desa juga bisa termasuk beberapa desa. Di situ ada kepolisian, ada KUA, juga ada pasar. Ada yang di desa ini juga ada yang hanya pasar, juga ada. Makanya kalau di konteks Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan konteks yang dijelaskan pada waktu pengarang kitab ini menulis. Kemudian wal baladu ma fihi ba'du dzalika, yang dinamakan balad itu siang, wa aswaqun lil muamalah, dan juga ada pasar. Berarti kalau di konteks Indonesia itu kecamatan, gitu ya. Ya, desa juga bisa termasuk beberapa desa. Di situ ada kepolisian, ada KUA, juga ada pasar. Ada yang di desa ini juga ada yang hanya pasar, juga ada. Makanya kalau di konteks Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan konteks yang dijelaskan pada waktu pengarang kitab ini menulis. Kemudian wal baladu ma fihi ba'du dzalika, yang dinamakan balad itu adalah suatu daerah yang tidak ada salah satu dari ketiga tersebut. Misalkan hanya ada hakim syar'i tidak ada pasar, atau hanya ada pasar. Jadi kalau desa yang hanya ada pasar itu sudah bisa dikatakan balad. Wal qaryatu ma qalat an dzalika kulluh. Sedangkan yang dimaksud qaryah itu adalah daerah yang tidak ada ketiganya, tidak ada pengadilan, tidak ada kepolisian, juga tidak ada pasar. Nah kalau merujuk kepada ibarat ini, satu kadus itu sudah bisa dinamakan qaryah. Nah, satu kadus bisa dinamakan qaryah karena tidak ada pasar, tidak ada hakim syar'i, tidak ada hakim syar'i, dan sudah memenuhi syarat, yakni sudah cukup 40 orang. Berarti satu kadus bisa dinamakan desa. Kalau satu kadus satu masjid, berarti satu kadus ini dengan kadus yang lain itu tidak dianggap ta'adud sendiri-sendiri, tidak harus nanti soal adanya di sana orang betul, tapi bebas karena itu dianggap satu qaryah, satu tempat. Nah begitu, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang tadi dari Nusantara. Salah satu syarat sholat Jumat itu kan harus di qaryah ya. Dalam hal ini di desa kita khususnya kampus itu sudah mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti ketika
satu kadus itu ada 2 Jumatan ya, mungkin penduduknya lebih dari 40-80 misalnya ya, itu boleh nggak melaksanakan 2 sholat Jumat walaupun di satu masjid itu masih muat lah, ini karena kepentingan pribadi mungkin. Ada yang nggak setuju misalnya kan. Kalau 2 kadus itu kan sudah beda Korea, ketika tanggal Jumat itu boleh ya? Berarti kita membahas 1 kadus ada 2 Jumatan. Alasannya tafsir. Kalau di dalam kitab Qurratul Ain di Fatawi Ismail Zain ini malah lebih mudah sekali. Jadi 1 Korea itu 1 Korea berarti kalau di sini 1 kadus ya misalkan 1 kadus itu boleh mendirikan beberapa Jumatan. Yang penting mencukupi 40 orang semuanya. Amma mas'alatu ta'addudil jumati fadhuhiru jawazu dzalika mutlaqan bisarti alla yaqusu adadu kullin an arba'ina rajulan fa inna qusu an dzalika indammu ila aqrabi juma'in ilaihi in lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jama'a bi aqalla an dzalika wa kadzalika salafus shalih min ba'dihi. Jadi kalau dalam kitab Fatawi Ismail Zain Sahifah 83 dijelaskan bahwa ta'addudul Jumat itu boleh secara mutlak dengan syarat jamaah terjamaah ini tidak kurang dari 40 orang laki-laki yang di situ statusnya mengesahkan sholat Jumat. Jika kurang dari itu 40 maka yang kurang ini menggabung kepada Jumatan yang lain. Nah, alasan di dalam kitab ini diperbolehkan untuk ta'addudul Jumat walaupun itu dengan syarat 40 ini apa? Semakin banyak syiarul muslim, semakin banyak syiar-syiar Islam itu maka akan semakin baik. Di sini bahasanya kullama kanat al-manabiru aktsara kanat asy-syiaratu adhar wa tabawwarat izzatud-din al-Islam fi anin wahidin fi amakina muta'addidatin. Idza kana kullu masjidin amiran bi arba'ina fa tara hadza huwa dhahir li wa qawli wa at-tawfiq. Jadi maksudnya ketika semakin banyak Jumatan dilaksanakan maka semakin banyak syiar Islam itu diramaikan. Terima kasih. Kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana ketentuan syarat tepat pelaksanaan sholat Jumat menurut fikih, udah jelas tadi ya sama Pak Thohir, dijelaskan secara runtut. Positif niku bil sedaken lah, intinya niku Korea, intinya niku sing penting mbuh se-RT, mbuh rom RT, mbuh sekadus menika sing penting intinipun niku tiyane niku enten kali dosa. Soal makat kali boten menika masing-masing. Sebabnya tenggen kula rene satu desa niku mawon nggih boten enten kali dosa. Boten enten kali dosa. Kalau kita memang Syafi'iyah asli niku tetap menika sholat zuhur malih. Nah, mergane niku teng masjid kula niku sing nentokaken nggih imame. Asal imame menika ngongkon komat, masyarakat niku manut. Nah, soal niku sing mondok anyar-anyar niku biasanya Jawa Sultan Abdul Jum'ah menika nggih enteng. Terus kurang niku sing kalih Jumatan yang sekawan rolas nggih enteng. Tapi menika teng cara kitab niki nggih diterangaken turune menika tetap disunataken walaupun taklid dateng sing kalih welas sing sekawan menika keterangane menika tetap disunataken salat zuhur ihtiyatan kalih menika
furujan minal ikhtilaf menika sunat disunataken salat zuhur walaupun menika ngangge taklid sing sekawan angsal sing kali welas menika angsal menika cara teng kitab niki tengah sulhul jamaatain menika tetap disunataken menika salat zuhur mereka sebabnya furujan minal ikhtilaf furujan minal ikhtilaf ikhtiaton menika dadi disunataken salat zuhur menika kanggene ritual meriyatini wong sing padha ora gelem mangkat dipriyatini pokoknya dengan ngantek ora watang puluh pokoknya semangat di komati malih zuhuri malih dugi seperti tengene kula ngaten niku asal diitung kok mboten 40 menika pun dadi kebiasaan walaupun kata sing protes sing penting takmire sebab kita menika tetap Syafi'iyah asli sebabnya NU soal sing liyane menika nggih terserah lah masing-masing menika saged agar masyarakat wis ora gelem pokoknya ya sembayang dewek. Tapi agar imam menika positif nerangaken menika ajeng tumut menika nggih tetep diumumaken kita menika melu sing sah. Wong 12, wong 30 sah. Menika nggih kula sanjangaken tetep sah. Tapi tetap disunatakan sholat zuhur. Kepengin dadi umat Kanjeng Nabi jerek uli syafaat agar ora seneng sunat kepriye. Dadi pokoke nirakati wong sing ora gelem mangkat. Sebab terjadi terus menerus sing kados teng panggungan Jawa kauripan kula nggih kula niku ngene anak seprene jarang banget menangi 40 ora tau zuhuran. Tapi kula tetep walaupun imame ora aku daripada sembahyang ba'diyah kula menika zuhuran dhewek sebab menika dengan dikatakan disunatakan sholat zuhur ikhtiaton furujan minal ikhtilaf. Jadi pas keterangan menika soal Korea menika intinipun menika mboten mutlak. Se-RT kadang di sekoria, rong RT di kadang sekoria, kadang agar sekadus ngangge sekoria. Tapi wong sing sedesa tenggon kula riyen menika nggih mboten cukup panggah wong ora gelem mangkat apa meneh musim panen. Jadi pokoknya kita tumut menika sing ngesahaken sing mboten cukup 40 tapi tetap dirituali pokoknya di komati bae menika kita niat sunah furujan minal ikhtilaf menghormati mari mazhab Imam Syafi'i muga-muga kita menika nggih melu diakoni saburene Imam Syafi'i ngaten mawon. Intinya pun betul menika nunut nyuwun jawaban ibu wau kula menika nunut jawaban bahwa kula menika gadah wakaf nampa wakaf mushola atas nama mushola nggih pun diikrar akta wakafkan mushola menika turene angger wis wakaf tetep jenenge masjid kenging niku niku hukume kangge iktikaf kangge muslimatan niku angsal mlebet napa mboten menika sebab bentuknya niku tetep mushola tapi menika pun wakaf dadi pun mlebet masjid walaupun mboten masjid damai tapi kan masjid napa mboten menika sing kula pertanyakan niki pun mendekati kurban sing kula riyin menika derek kebahas kula nggih suwun dibahas kok kapan sadurunge wektu kurban. Sebabnya tergen kula riyen pun kula sanjangaken walaupun masuk pertanyaan nusakarta ndak masalah intine pun menika pembagian kados ngajeng tergen kula intine jenenge zakat fitrah karo kurban wong non muslim diwahi kabeh. Niku dereng dibahas kan nggih. Niku mbok kapan wektune tetep kula nyuwun dibahas sebab niku asli fakta niku berturut-turut setiap tahun. Waktu kurban pokoknya non muslim bagi kabeh, waktu zakat non muslim juga dibagi kabeh. Niku nyuwun niku soal kalian niku jenengan bukakan waktunya nggih nyuwun bahasane kula bantuan nggih. Monggo diterasaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini
tentang wakaf musola tadi jadi masjid atau enggak, atau gimana soal ini? Udah. Yang nomor 3 sudah masuk ya tadi ya. Demikianlah tadi pembahasan terkait sholat Jumat. Apabila saya memimpin dari awal sampai akhir ada banyak kekeliruan, kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa menawi kula kathah lintak-lintu anggene matur, kula nyuwun agungé pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.